Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, meskipun kini gunung kian ramai dikunjungi pendaki, namun beberapa sisi pegunungan tetap menunjukkan nuansa angkernya. Sampai sekarang masih banyak orang yang mengaku mengalami cerita misteri saat mendaki gunung. Beragam cerita mistis dari mulut ke mulut hingga saat ini masih sering didengar di kalangan masyarakat sekitar pegunungan dan para pendaki, baik yang datang maupun yang baru datang. Mulai dari cerita ngunduh mantu, pasar hantu, alas lali jiwo, hingga halusinasi massal tentu tidak asing lagi di telinga pendaki. Tersiar begitu banyak kabar tentang hilangnya pendaki gunung dari tahun ke tahun. Meskipun sudah dikerahkan segala upaya bala bantuan, namun beberapa dari pendaki yang hilang tersebut tidak juga ditemukan. Atau justru ada juga yang kembali ke rumahnya setelah belasan tahun pencarian ditutup. Banyak teori yang muncul demi menjelaskan keganjilan peristiwa-peristiwa tersebut, mulai dari yang masuk akal hingga yang sulit diterima nalar. Dari segi klinik hingga segi keagamaan. Namun apakah benar memang ada andil jin dalam peristiwa hilangnya para pendaki tersebut? Bagaimana agama Islam menyikapi peristiwa ganjil ini? Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari jin semacam ini? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat, berikut ini akan dibahas mengenai fenomena gaib pendakian gunung yang hilang dan tersesat tanpa sebab dalam tinjauan Islam. Berikut penjelasannya. Jin atau halusinasi. Disebutkan oleh jumhur ulama bahwa setan pengganggu itu bernama Gaul. Ia dikenal sebagai jenis jin yang suka menampakkan diri pada para musafir yang melewati padang pasir luas. Lalu Gaul ini membuat orang salah mengambil jalan dengan membuat semacam ilusi, membuat orang lalai hingga celaka di perjalanannya. Gaul merupakan salah satu monster yang berasal dari Arab kuno. Pada awal mulanya, Gaul dianggap sebagai bangsa jin. Gaul adalah makhluk yang hidup di padang pasir dan sering berkelana. Gaul juga sering membongkar lalu menghancurkan makam, lalu kemudian memakan mayat yang ada di dalamnya. Gaul merupakan iblis secara yang kadangkala dapat menyamar sebagai hewan. Gaul juga kerap memikat perhatian mangsanya terhadap orang yang tidak waspada bila berpergian ke gurun pasir atau pada tempat yang sudah lama ditinggalkan. Lalu mereka datang untuk membunuh dan memakan mereka. Selain memangsa mayat dan orang dewasa, Gaul juga sering memangsa anak-anak, serta meminum darah mereka, mencuri koin dan memakan orang yang sudah mati, dan kemudian mengambil wujud dari salah satu orang dari mereka yang makan sebelumnya. Sedangkan pihak Koordinator Bidang Penelitian Federasi Mountaineering Indonesia (FMI) menjelaskan perihal halusinasi yang mungkin terjadi pada pendaki. Faktor ini bisa membuat seorang pendaki melihat, mendengar, dan bermimpi apa saja. Halusinasi dipicu oleh banyak hal. Yang paling utama, pendaki berhalusinasi karena hipotermia, keadaan suhu tubuh turun hingga di bawah 35 derajat Celcius. Menghindari jin Gaul, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang pendakian. Walau sebenarnya Gaul ini adalah mitos, tetapi Rasulullah sudah memperingatkan kita akan bahayanya si setan jalanan ini dan menganjurkan kepada setiap musafir hendaknya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanannya dan mengumandangkan azan begitu melihat sosok mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila setan tersebut menampakkan diri kepadamu, bersegeralah untuk mengumandangkan azan. Karena apabila setan mendengar azan, ia akan berpaling sambil terkentut-kentut." Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan, hadis tersebut sahih.
Dan Rasulullah SAW telah menunjukkan pada kita bahwa cara menepis dampak bahaya setan tersebut adalah dengan zikir kepada Allah. Maka hendaknya jangan bernyanyi atau mendengar musik saat perjalanan, khususnya saat mendaki gunung, karena hal itu akan mengundang gaul untuk datang menghampiri, lalu membuat lalai hingga na'udzubillah membuat Anda salah jalan, tersesat atau bahkan kecelakaan. Jangan pernah terpisah dari rombongan. Demi keamanan, para pendaki perlu selalu berada dalam rombongan. Belajar dari kasus yang sudah-sudah, terpisahnya pendaki dari rombongan sering berakibat fatal. Sebisa mungkin jangan pernah berjalan sendirian dan jangan meninggalkan teman yang kelelahan. Apalagi jika pendakian dilakukan pada malam hari, karena Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan, jika sekiranya orang-orang mengetahui apa yang terjadi pada orang yang sendirian seperti halnya aku mengetahui, niscaya tidak ada satupun orang yang berpergian seorang diri di malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, gunung dan lautan memang sering dikaitkan dengan tempat atau istana para penghuni dari makhluk lain. Terlepas percaya atau tidak, namun ada baiknya untuk selalu menjaga kebersihan dan bersikap yang sopan kepada alam, serta tentunya memohon petunjuk dan perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan kita selama pendakian. Semoga sahabat dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bertafakur akan kemahakuasaan Allah Sang Maha Pencipta. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.